Pak Mudakir, kita masuk kepada pokok persoalan kita pada sore hari ini, bahwa bagaimana sih sebenarnya pandangan hukum terkait batalnya bebas HRS ini, wewenang dan pertanggungjawabannya seperti apa? Silakan Pak Mudakir. Baik, ya, saya minta bagian IT-nya untuk saya dimasukkan sebagai co-host ya. Siapa? Biar nanti sambil jalan saya bisa memasukkan materi saya ya. Sudah Pak, monggo. Ya, saya masuk ya. Saya ingin runtut, jadi kalau sudah ditanya moderator gitu, dalam konteks ini harus runtut jawabannya. Biar audien juga akan memperoleh pahaman yang runtut gitu ya. Saya akan percepat saja agar supaya nanti materi ini bisa tersampai secara keseluruhan, baru kemudian kita diskusi yang menarik gitu ya. Jadi tema saya senang sekali, wewenang menahannya itu. Mengapa saya menggunakan istilah wewenang menahan? Ya, saya ingin sampaikan bahwa wewenang menahan sering sekali diterjemahkan oleh aparat penegak hukum, entah siapa saja yang diberi undang-undang kewenangan menahan, itu diterjemahkan sebagai hak. Ya. Itu hak saya untuk menahan itu. Saya bilang, itu dari mana? Saya bilang, kok dari menahan dari mana sih? Nah, suatu saat itu penyidiknya itu adalah sekolah atau murid saya di S2 atau S3 begitu. Wah, ini saya akan ketemu ini orang. Karena saya melihat di TV, hak saya menahan atau tidak gitu. Akhirnya saya jelaskan, dari mana Bapak ngomong ini? Saya putar ya nih videonya sebentar gitu. Akhirnya saya luruskan, kalau namanya wewenang itu berbeda dengan hak ya. Hak itu dengan wewenang berbeda. Wewenang itu stressingnya pada tanggung jawab. Kalau hak itu tidak ada tanggung jawab ya. Saya menggunakan hak saya, urusan saya gitu ya. Saya tidak ada pertanggungjawaban pada orang lain. Tapi kalau wewenang diberikan itu adalah tanggung jawab ya. Nah, tanggung jawab itu berat karena apa? Setiap penggunaan wewenang harus ada pertanggungjawaban, dan dalam menggunakan kewenangan harus sesuai dengan tupoksinya atau istilahnya SOP-nya. Kalau dia melanggar SOP, maka penggunaan wewenang itu yang disebut sebagai yang salah. Dan kalau penggunaan wewenang yang salah, berarti dia adalah abuse of power. Kalau abuse of power, berarti tindakan yang dilakukan itu jelas produknya adalah melawan hukum. Seandainya dia proses penahan itu juga berdasarkan susunan yang abuse of power, berarti sama dengan itu menahan itu adalah tidak sah. Kelihatannya sah, tapi secara substansi pokok itu tidak sah karena ada motif di dalamnya adalah sesuatu yang jahat dalam konteks itu. Yang penting dia bisa menahan itu. Ini yang menurut saya menjadi menarik dan penting untuk dibahas dalam konteks ini. Ya, satu hal yang menurut saya adalah yang perlu kami jelaskan. Maka oleh sebab itu tema saya yang pertama adalah ada filsafatnya menahan. Nah, menahan itu ada filsafatnya ternyata. So coba pelajari. Jadi menahan itu tadi sudah diberikan bahwa wewenang diberikan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Dan tidak mungkin adanya wewenang itu tanpa ada maksud dan tujuan. Dan asas utamanya dalam konteks kebebasan orang tidak boleh ditahan dalam bentuk apapun. Orang tidak boleh dibatasi dalam bentuk apapun, kecuali yang dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Ya. Jadi prinsipnya bebas. Ya. Kecuali kalau sudah memilih sesuatu, ada pembatasan sesuatu, maka dia tunduk kepada pembatasan itu. Nah, menahan itu adalah pengecualian. Ya. Bukan menahan keharusan, bukan. Itu sebagai pengecualian dari mengurangi atau membatasi kebebasan orang. Nah, oleh sebab itu, kalau dia dibatasi orang itu, membatasi kebebasan orang itu, pastilah punya tujuan. Nah, kalau kita susun dari dalam pasal 20 KUHP dikatakan demikian. Kalau penyidik itu diberi kewenangan menahan untuk apa? Ya, maka kontrolnya, manajemen kontrolnya adalah untuk melakukan penahanan dalam rangka untuk proses penyidikan. Ya, jadi seorang lagi, penyidik itu dalam konteks penyidikan. Artinya apa? Dia diberi kewenangan menahan untuk mempermudah proses penyidikan. Nah, ini pertanyaannya adalah, mungkin teman-teman dan Bapak dan Ibu sekalian semua yang mendengar dari ucapan saya ini, pernah ditahan, tapi 20 hari pertama itu nggak diapa-apain. Berarti menahan dia adalah tidak sesuai dengan tujuan menahan. Yang seharusnya begitu ditahan dia, setiap seminggu diperiksa, sehingga dalam waktu 20 hari itu selesailah tugas penyidik gitu. Tapi kalau 20 hari tahanan pertama itu ternyata tidak diperiksa apapun, nah saya berpendapat bahwa tujuan melakukan pemberian wewenang menahan tadi ternyata disalahgunakan karena apa? Dia hanya menahan tapi tidak mempercepat proses penyidikan. Nah, ini berarti menahan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Yang kedua, kalau itu sudah selesai, diperpanjang dan seterusnya, perpanjang pun juga sama. Kalau diperpanjang penahanannya itu, karena penahanan yang pertama sudah tidak sesuai dengan maksud tujuan penahanan, diperpanjang lagi, ternyata juga tidak sesuai lagi, diperpanjang lagi. Ini yang saya sebut sebagai penahanan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka penahanan yang sejenis seperti ini harus dimintai pertanggungjawaban. Dan lembaga itu tidak ada hari ini di dalam KUHP, nggak ada. Insya Allah mudah-mudahan di masa depan RUU KUHP itu akan kami masukkan dalam konteks ini, agar supaya komposisinya apa? Kalau dia ditahan selama 20 hari ternyata nggak diperiksa, maka sebaiknya harus keluarkan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penahanan. Demikian juga nanti pada tahapan penuntutan juga begitu. Dia kalau begitu menuntut harus ada selama waktu penahanan itu harus ada proses dan proses itu harus sesuai dengan maksud tujuan. Kalau itu tidak sesuai, berarti dia harus dilepaskan dari tahanan itu. Demikian juga sampai di pada pemeriksaan pengadilan. Jadi pengadilan yang menunda, yang mendingan yang ditahan harus keluarkan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan daripada penahanan itu. Jadi dari penjelasan saya tadi saya katakan ini penting untuk dipahami ya. Jangan sampai itu penahanan, filsafat penahanan dimaknai wewenang itu sebagai hak ya, seolah mau tahan atau enggak urusan saya gitu. Jadi tafsir subjektif itu tidak boleh. Tafsirnya harus secara objektif. Maka melahirkan dasar filosofinya seperti ini. Menahan adalah wewenang, menahan bukanlah hak. Ini penting untuk ditanamkan ya. Yang kedua, wewenang menahan hanya untuk kepentingan yang ditentukan, yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang. Tidak boleh ditambah-tambah untuk itu ya. Saya ulang lagi, menahan hanya untuk kepentingan penyidikan. Jadi kalau undang-undangnya mengatakan bahwa yang ditahan itu 5 tahun, yang ternyata pasalnya yang didakwaan itu adalah atau yang disangkakan itu adalah di bawah 5 tahun, berarti dia adalah tidak boleh ditahan. Ini jangan kemudian dicari-cari pasal, ditambah lagi pasal yang kira-kira bisa menahan ya, bagaimana caranya. Ini sudah termasuk nanti mencari pasal penahanan agar supaya ditahan 5 tahun lebih agar bisa ditahan. Ini contoh namanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penahanan. Jadi cara seperti itu tidak dibenarkan ya. Karena apa? Tidak untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Melainkan pasal itu dimasukkan hanya untuk agar supaya orang itu bisa ditahan. Nggak kelihatan-kelihatannya saya katakan bahwa ini. Loh, dia kan ada undang-undangnya. Ingat, pilihan undang-undang itu punya maksud negatif. Maksud, kalau dalam tanda lebih mudahnya, maksud jahat dalam satu konteks ini untuk membatasi kemerdekaan orang dengan cara menahan. Padahal mestinya tidak perlu ditahan. Dicarikan pasal supaya ditahan. Nanti akan saya buktikan dalam konteks itu. Yang ketiga, menahan bukankan keharusan. Jadi harus menahan, tidak juga. Tetapi menahan hanya bila mana diperlukan. Jika tidak perlu menahan. Bila mana diperlukan. Ya. Jadi bila mana itu, jadi harus alasan kepentingan-kepentingan yang tadi disebutkan tadi, memang memerlukan penahanan. Kalau itu tidak memerlukan penahanan juga nggak menjadi masalah. Itu malah lebih bagus. Karena apa? Dengan menahan itu membatasi namanya kemerdekaan hakim, ya. Kalau dia menahan, berarti dia adalah membatasi kemerdekaan hakim disebabkan karena awas ini orang sudah ditahan. Paling tidak dia akan menghukum selama waktu tahanan itu. Jadi perkara pembuktian akhirnya disingkirkan dalam proses itu. Ini pernah ada tulisan yang mengatakan penahanan dalam waktu singkat itu adalah hanya kalkulasi dalam rangka untuk menghitung sanksi pidana. Jadi kalau ditahan 300 hari, berarti dia akan dihukum paling minim adalah 300 hari plus 1 hari. Gitu. Jadi ini akhirnya main-main dalam proses ini, bukan penegakan hukum dan keadilan. Jadi oleh sebab itu berbeda dengan orang yang tidak ditahan. Kalau orang yang ditahan tidak ada pembatasan waktu. Hakim bisa kreatif ya dalam mengambil keputusan itu. Berikutnya, jika tujuan sudah tercapai, maka penggunaan penahan tidak diperlukan lagi. Jadi menahan itu bisa sewaktu-waktu dilepaskan. Penyidik misalnya, ternyata proses penyidikan sudah proses yang lebih cepat lagi, maka tidak perlu ditahan lagi. Penyidik mengatakan bahwa penyidikan saya sudah komplit dan alat bukti sudah kami rangkum semuanya. Oleh karena itu saudara keluar dari tahanan karena saya sudah tidak memerlukan menahan saudara. Perkara akan segera saya limpahkan ke jaksa. Begitu dilimpahkan, statusnya tidak dalam tahanan, ini Pak Jaksa, ini tersangkanya dan seterusnya diproses, diserahkan. Kalau misalnya jaksa juga merasa yang sama, oh ya sudah saya terima, ini semua sudah saya terima,
saya tidak perlu menggunakan wewenang saya menahan. Menurut saya berkas sudah komplit dan saya tidak perlu menahan. Nanti kalau pas pada tanggal sidang saya panggil dan Anda harus datang, selesai urusan. Ya. Jadi ini prinsipnya jika mana perlu ya, tidak mesti harus ya. Seolah-olah kalau sudah 5 tahun ke atas ancaman pidana pasti ditahan karena punya kewenangan gitu ya. Dia lupa bahwa kewenangan ini tanggung jawab ya. Mungkin saya cerita sedikit ya. Ini luar biasa, dampaknya luar biasa. Karena saya sering berhadapan dengan orang-orang yang tertahan dan kemudian ditahan dan seterusnya. Satu saat dia mengeluh ya, karena saya sering berhadapan dengan yang bersangkutan, menasihati, berargumen dan sebagainya. Ini senior saya ini. Satu saat ditahan dia. Dia mengeluh, saya ditahan begini. Sebentar gini aja Bapak. Bapak ditahan bersyukurlah gitu. Loh kok bersyukur gimana Pak? Bapak ditahan dalam posisi sehat walafiat. Secara fisik ditahan di ruang tahanan. Tapi Bapak adalah sehat walafiat, bisa kesana kemari, bisa keluar dan sebagainya. Dan keluar itu atas izin dan kemudian balik lagi. Pendek kata semua yang dilakukan itu adalah sehat walafiat. Tapi ingat Bapak, karena Bapak dizalimi, korban daripada kezaliman, lihat nanti seorang yang menahan Bapak. Apa maksudnya Pak Mujagir? Nanti dia kelihatannya orangnya bebas Pak, tapi Allah yang akan menahan dia. Gitu. Ternyata Allah memang benar seperti itu. Dia orangnya tidak ditahan dan seterusnya, tapi orang itu tidak bisa kemana-mana. Kebebasannya terkungkung oleh ketetapan Allah. Karena dia diberikan sakit yang berkombinasi begitu, yang menyebabkan dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Sekarang pilih yang mana Bapak? Mencoba menikmati atau mencoba untuk mengambil pelajaran ini. Anda ditahan tapi bisa kemana-mana, sehat walafiat, bisa kerja sosial, bisa gini macam-macam bisa dilakukan. Tapi ingat Bapak, yang menahan Bapak itu sekarang tidak bisa kemana-mana, walaupun tidak ditahan oleh manusia, tapi Allah yang menahannya. Bahkan turun dari tempat tidur pun tidak bisa. Nah inilah saya ingin sampaikan bahwa menahan itu hati-hati, karena menahan itu melahirkan kezaliman, dan kezaliman melahirkan ya doa orang zalim, dan kalau doa orang zalim itu kan Allah lebih banyak mendengarnya doa orang zalim seperti itu. Nah inilah gambaran tadi saya sebutkan pada saat menahan itu, saya ingatkan berkali-kali, ini penting untuk dipahami dalam konteks hukum ya. Yang ini gambarannya tadi sudah saya terangkan seperti ini, tujuannya dan sebagainya sudah ya. Jadi saya kira tidak perlu lagi saya ulangi lagi. Mungkin bagian yang lain tadi yang sudah disampaikan tadi, saya sampaikan tadi. Ini gambarannya seperti ini ya. Penggunaan wewenang sesuai dengan tujuan, maka dia gunakan wewenang mempermudah proses penyidikan, dan kalau dipercepat maka akan diserahkan berkas kepada jaksa penuntut umum. Melahirkan wewenang jaksa umum untuk menahan lagi. Kalau misalnya secepat kilat dia lakukan, dia tidak lama kemudian akan ada di sidang pengadilan. Kalau ada sidang pengadilan, jaksa tidak lagi punya kewenangan menahan, pindah kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Maka hakim dapat menahan. Kalau proses peradilannya dipercepat juga, hakim akan segera menutup tahanannya itu pada saat dia mengambil keputusan. Jadi begitu hari ini dinyatakan bahwa sudah selesai putusan itu dan dibacakan putusan, maka saat itu seorang status terdakwa adalah harus bebas dari segala-galanya, kecuali dalam putusan pengadilan dinyatakan tetap dalam tahanan, ya, tetap dalam tahanan atau ditahan atau bebas. Ya. Jadi kalau nggak ada diktum yang mengatakan demikian, maka terdakwa harus dibebaskan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa dalam kasus Habib Rizik ini itu termasuk kategori yang tadi. Putusan pengadilannya tidak mencantumkan apapun status daripada terdakwa. Apakah tetap dalam tahanan, ditahan, atau dibebaskan. Tidak ada sama sekali. Cuma itu item pasal 97 ayat 1 huruf K, itu dilewati begitu saja, dikosongkan. Kalau dikosongkan berarti intinya tidak ada keputusan apapun. Ya, tidak ditahan. Kalau tidak ada keputusan apapun, itu artinya bahasa hukumnya adalah tidak harus dibebaskan dari tahanan karena tidak ada kewenangan lagi yang bisa, lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Hakim sudah berakhir ketika putusan pengadilan sudah selesai, karena apa? Tujuan penahanan hakim adalah untuk memproses perkara. Dan ketika perkara diproses sudah selesai putusan, maka ini semua tergantung pada diktum putusannya yang menyatakan status dia. Kalau statusnya ternyata tidak disebutkan,
maka tidak ada lembaga manapun yang bisa menahan terhadap orang yang bersangkutan. Ya, saya ulang lagi, tidak ada. Kewenangan harus dibebaskan sampai dia memutuskan satu keputusan, apakah dia banding atau menerima. Ya. Jadi kalau dia menerima, berarti nanti akan ada proses eksekusi, bukan menahan lagi, tapi eksekusi dalam rangka untuk melaksanakan putusan pengadilan. Tapi kalau itu tidak ada, maka orangnya dibebaskan, orangnya akan banding. Nah, banding berikutnya itu mestinya ada dua kemungkinan. Ya. Yang punya kewenangan itu adalah majelis hakim yang memeriksa perkara banding. Karena di sana nggak ada limpahan, ya dia bisa tidak perlu penahan juga nggak menjadi masalah, gitu ya. Jadi tidak perlu masalah. Nah, pertanyaannya adalah yang dalam kasus yang terakhir ini, apakah ini baliknya, apakah pengadilan tinggi mempunyai wewenang? Ya, pengadilan tinggi mempunyai wewenang untuk menahan orang yang oleh putusan pengadilan negeri dinyatakan dia tidak masih dalam tahanan, atau tidak ada keputusan apapun, artinya harus dibebaskan. Berdasarkan kajian hukum saya lakukan itu bahwa pengadilan tinggi tidak punya kewenangan, ya. Saya ulang lagi, pengadilan tinggi tidak punya kewenangan menahan, yang punya kewenangan menahan, ya, itu adalah majelis hakim yang memeriksa perkara banding, ya. Saya ulangi lagi nih supaya kita clear, majelis hakim pemeriksa banding. Kalau di pengadilan, majelis hakim yang memeriksa dakwaan jaksa. Kalau ini adalah majelis hakim yang menerima banding. Majelis hakim yang menerima banding tiba-tiba di take over oleh ketua pengadilan. Ketua pengadilan tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi kalau ketua pengadilan tidak punya kewenangan untuk menahan, itu artinya tahanan yang diterbitkan, surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh ketua pengadilan atau wakilnya, itu harus dianggap adalah surat keputusan yang tidak syah. Karena tidak ada kewenangan yang dimiliki. Yang dimiliki kewenangan itu adalah sebenarnya adalah majelis hakim yang memeriksa perkara banding. Nah, karena itu maka karena tidak punya kewenangan, dalam bahasa hukum itu namanya dia adalah sudah kewenangan yang penggunaan kewenangan yang melebihi dari kewenangan yang tidak punya, yang dimiliki. Artinya apa? Kalau kewenangan yang dia tidak punya itu namanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenang yang dia tidak memiliki wewenang untuk itu. Dan benar bahwa itu tidak memiliki wewenang untuk itu. Jadi menurut saya adalah surat penahanan terhadap Habib Rizik itu harus dinyatakan tidak syah dan harus dinyatakan batal demi hukum dan harus kembalikan posisi semula. Dia tidak boleh ada embel-embel tahanan atau ditahan atau ditahanan. Saya kira itu yang pokok ya. Ini maka itu pentingnya namanya adalah pasal 9197 ayat 1 huruf K ya. Nanti saya kutipkan di sini pasal ini huruf K bunyinya demikian. Jadi dalam putusan itu harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap di dalam tahanan. Ditahan itu artinya tidak ditahan kemudian ditahan. Yang kedua adalah tetap di tahanan. Itu artinya sudah ditahan, dilanjutkan tahanan, tapi tahanan lanjutan itu dasarnya adalah keputusan pengadilan. Bukan hakim ya, keputusan pengadilan. Atau dibebaskan. Kalau itu dinyatakan dibebaskan, maka harus dibebaskan. Gitu ya. Kalau itu tidak dimuat semuanya, ini harus yang ngambil keputusan bahwa kalau tidak ada semuanya, maka tidak ada status apapun. Kalau tidak ada status apapun berdasarkan huruf K ini, berarti terdakwa harus dilepaskan dari tahanan, dibebaskan dari tahanan, karena tidak ada lembaga yang punya kompeten untuk itu. Ada konsekuensinya di dalam ayat 2 dikatakan tidak terpenuhi ketentuan ayat 1 huruf A, termasuk juga huruf K, mengakibatkan putusan itu batal demi hukum. Ya, ini terjadi perdebatan kalangan akademisi ya. Intinya masa kurang kayak gitu aja batal demi hukum. Ya, saya ingatkan ngomongnya harus hati-hati, jangan kurang kayak begitu saja. Memang itu cuma satu perintah, tetap dalam tahanan. Itu kan dua kata ya, satu frase ya. Tetap dalam tahanan, ditahan, bebas. Kan cuma satu kata ada dua frase. Jadi meskipun singkat seperti itu, dampaknya luar biasa ya. Kebebasan orang bisa dirangkum menjadi satu hanya dengan kata-kata itu. Jadi jangan dinyatakan sepele, itu menyangkut hak orang. Kita bayangkan juga bahwa kalau kita yang ditahan, ternyata nggak ada keputusan penahanan apa, ternyata ditahan terus, ya. Dan sudah dijelaskan nggak ada kewenangan menahan. Terserah aja, pokoknya kami tahan terus. Karena apa? Putusannya kan masuk.
Lah putusan masuk kalau nggak ditahan ya tetap keluar karena belum ingkrah. Ya. Jadi kalau ada ngeyel-ngeyel begitu ya nggak bisa. Saya katakan bahwa ini jangan meremehkan satu item dalam huruf K ini. Karena itu nasib orang. Allah itu sangat menghargai hak kebebasan orang. Tapi kalau kebebasan orang dalam hidup bernegara ditentukan tidak berdasarkan undang-undang, itu juga salah gitu. Buat saya serius ini. Oh serius. Karena apa? Karena nasib orang gitu ya. Zaman company aja dulu itu hak orang aja batasi itu ada, prosedur-prosedur yang dilakukan itu ada, walaupun ketidakadilan muncul, tapi ada instrumen yang dijadikan dasar untuk melakukan itu. Gitu. Baik, berikut. Nah, ini konsekuensi-konsekuensinya. Maka saya katakan tadi, jika diktumnya tidak ada, status penahanan terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan meskipun putusan pengadilan dinyatakan terbukti. Itu azasnya seperti itu, atau prinsip hukumnya mengandung seperti itu. Ya, baik. Nah, itulah gambaran singkatnya. Maka kalau itu tidak ada diktum yang menyatakan demikian, tidak dimuat dalam putusan pengadilan, maka terdakwa harus dibebaskan. Saya catat di situ, tidak ada lembaga yang memiliki wewenang menahan setelah ada putusan pengadilan itu. Yang punya kewenangan hanya pengadilan melalui putusan yang dimuat di dalam pasal 197 ayat 1 huruf K. Ya. Pengadilan tinggi tidak punya wewenang, yang punya wewenang adalah majelis hakim yang memeriksa perkara banding. Ya. Dan kalau toh ada pengadilan tinggi wewenang untuk mengizinkan untuk memperpanjang penahanan dan diperpanjang 60 hari. Ya. Sesungguhnya perpanjang tidak harus 60 hari, perpanjang bisa 30 hari, bisa karena apa? Karena tadi saya katakan memperpanjang itu harus lihat. Yang kemarin itu sudah awalnya itu ada tindakan pemeriksaan atau tidak. Kalau tidak ada, kenapa harus 60 hari? Itu tadi yang saya katakan, kewenangan itu harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Jadi ini gambarannya seperti itu ya. Jadi saya sudah mencoba fokus pada pokok masalah itu. Maka oleh sebab itu, kesimpulan yang saya tuliskan dalam kaitannya masalah penahanannya, maka penahanan yang dilakukan menurut pendapat saya, karena pengadilan tinggi tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan adalah majelis hakim pada pemeriksa dari pengadilan banding itu, maka menurut saya produk putusan itu harus dinyatakan tidak sah, dan pertanyaannya siapa yang harus menguji putusan yang tidak sah? Ini menjadi dilematis ya. Kewenangan untuk pra-peradilan itu sesungguhnya ada di pengadilan negeri. Nah pertanyaannya adalah, kalau misalnya diajukan ke pengadilan negeri, dia pekewo nggak dengan putusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi? Berani nggak dia mengatakan bahwa terbitnya surat perintah penahan pengadilan tinggi itu adalah tidak sah? Padahal di sana adalah seniornya atau sebut saja atasan dia dari pengadilan negeri. Seandainya sekalipun, andai kata pemeriksa pra-peradilan itu adalah ketua pengadilan negeri, misalnya memeriksa pra-peradilan, kira-kira berani nggak memutus bahwa pengadilan tinggi adalah salah? Gitu. Saya bayangkan agak sulit untuk melakukan itu. Yang paling memungkinkan adalah bagaimana supaya menjelaskan bahwa itu kewenangan pengadilan tinggi tidak punya, mestinya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berani atau tidak? Seharusnya Mahkamah Agung yang meluruskan itu. Apapun orang bersalah itu adalah perlakuan itu harus benar. Karena perlakuan yang benar itu bagian daripada namanya yang dikenal dalam hukum, dalam doktrin yang saya sampaikan itu namanya hak seorang yang didakwa itu adalah fair trial atau proses peradilan yang adil. Ya. Andai kata salah sekalipun, tapi prosesnya tetap adil. Kalau dinyatakan salah, tadi prosesnya tidak adil, itu justru lahirkan satu putusan kezaliman karena proses yang tidak adil. Sudah salah, dinyatakan dia tidak adil, kezaliman dalam satu konteks itu. Jadi prinsipnya harus adil dalam satu proses itu, seharusnya adalah harus dievaluasi terhadap terbitnya surat perintah penahanan itu. Ya. Berikut, sebagai bagian akhir, hal yang tadi saya katakan penyelundupan hukum. Ya. Ini dalam kasus ini juga menarik ya. Ini saya contohkan saja dari kasusnya. Pada menyangka dengan mendakwa pasal 160 KUHP dicontohkan dengan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Itu salahnya luar biasa itu. Doktrin yang tidak ada dalam hukum kita 180 itu berdiri sendiri. Namanya pasal 180 ada pasal agitasi ya.
pasal provokasi, ya. Provokasi untuk berbuat jahat itu sudah berdiri sendiri, ya. Provokasi berbuat jahat dan kemudian terjadi kejahatan. Maka perbuatan provokasi ini adalah pasal 160, harus berdiri sendiri. Tapi karena temanya kesehatan, maka mesti harus ada hubungannya dengan pasal 93 tentang pelanggaran karantina kesehatan. Nah, yang menjadi masalah hukum adalah dalam doktrin hukum, dalam pengajaran hukum, saya pelajari hampir berapa tahun, 15 tahun lebih saya pelajari. Tidak ada namanya pasal 180 dijungtokan dengan tindak pidana lain. Apalagi dalam konteks hukum pidana khusus. Itu tidak ada. Dan ini sudah saya sampaikan di pengadilan, itu nggak ada doktrinnya. Itu kalau ada doktrinnya, tolong dipelajari di sekolah mana, perguruan tinggi mana, dosennya itu siapa. Gitu. Supaya kita tahu bahwa ini ngajarnya itu kayak apa. Karena 160 berdiri sendiri, pasal 93 berdiri sendiri. Pasal 93 itu hanya 1 tahun, dikontekkan dengan 160, itu pasal itu diancam dengan 5 tahun lebih. Akhirnya orang itu bisa ditahan. Gitu. Padahal ditahannya itu tidak boleh. Mestinya kalau pasal 93 nggak perlu ditahan. Karena ancaman 1 tahun. Tapi dengan dipasangkan dengan 160, akhirnya bisa ditahan. Gitu ya. Tapi menjungtukan pasal ini tidak ada doktrin yang mengatakan begitu. Yang mengatur begitu dan menentukan seperti itu. Ini kalau toh lahir nanti adalah doktrin yang salah, bertentangan dengan pasal-pasal di dalam buku ke-1 KUHP, bertentangan dengan doktrin dalam buku kedua KUHP, bertentangan dengan undang-undang khusus kekarantinaan. Semuanya bertentangan gitu. Jadi kalau misalnya ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa nggak ditahan, saya kira itu ada sinyal-sinyal yang positif kalau melihatnya saya begitu. Bahwa ini salah ini pasal ini. Karena dia ditahan karena dihukum itu karena itu. 4 tahun dihukumnya dengan pasal itu. Ini agak luar biasa menurut saya. Tadi saya tuliskan, kenapa harus ada pasal 160? Ya. Padahal kalau tidak ada 160 itu tidak masuk di dalamnya. Ini yang saya tulis adalah di atasnya di situ bahwa kalau dia masih berdasarkan hukum yang benar, ya dia murni bertanggungjawabkan secara hukum. Selebihnya adalah pertanggungjawaban moral. Tapi kalau dia menyelundupkan hukum dengan cara-cara yang tidak benar, maka dia harus bertanggung jawab terhadap kebebasan atau istilah bahasanya perampasan kemerdekaan yang masuk tahanan itu. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, agak berat menurut saya, bukan agak berat, sangat berat menurut saya. Karena apa? Menahan orang pasalnya udah salah, dan yang kedua kewenangannya tidak punya, dan yang ketiga adalah menahan itu karena hasil pasal selundupan yang menyebabkan bahwa tahanan itu adalah tidak syah, tapi nampaknya perampasan kemerdekaan orang yang ditahan tersebut adalah harus dipertanggungjawabkan secara kepada orang yang ditahan, dan yang kedua kepada yang menciptakan kebebasan manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa hukum kita, dia harus bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang paling berat menurut saya, karena tindakan itu termasuk kategori abuse of power. Ini yang paling pokok dari pendapat saya terkait dengan apa yang disampaikan moderator tadi, bahwa bagaimana pertanggungjawabannya. Sangat berat sekali, saudara dan bapak dan ibu sekalian. Ya, sangat berat sekali, karena saya melihat ini ada pasal selundupan yang menurut saya itu tidak tepat dalam konteks sistem hukum Indonesia. Ya, demikian bapak dan ibu sekalian, dan terutama saudara moderator, tugas sudah saya sampaikan secara lengkap gitu ya. Jadi kalau diskusi nanti silakan kita, tapi harus lengkap dulu lihat pandangan saya ya. Setelah tergambarkan gitu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.